Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami, Ariska Indriawati, pada pembelajaran IPA kelas 9. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang reproduksi tumbuhan dan hewan. Pada materi reproduksi tumbuhan dan hewan ini kita akan berbicara tentang bagaimana hewan dan tumbuhan memperbanyak keturunannya atau memperbanyak individu. Peta konsep yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini antara lain adalah bahwa yang pertama, reproduksi pada tumbuhan dan hewan akan kita pelajari tentang reproduksi pada tumbuhan dan juga reproduksi pada hewan. Reproduksi pada tumbuhan itu akan kita bahas tentang bagaimana tumbuhan bereproduksi secara vegetatif dan bagaimana tumbuhan bereproduksi secara generatif. Pada reproduksi vegetatif akan kita pelajari juga tentang reproduksi vegetatif alami dan reproduksi vegetatif buatan. Pada hewan, perkembangbiakan hewan, kita akan membicarakan tentang perkembangbiakan hewan secara generatif dan secara vegetatif. Pada generatif itu artinya akan kita pelajari bagaimana hewan akan berkembang biak secara ovipar atau bertelur, secara vivipar atau beranak, dan juga secara ovovivipar, secara bertelur dan beranak. Sedangkan pada vegetatif, perkembangbiakan hewan secara vegetatif akan kita pelajari bagaimana hewan itu berkembang biak dengan cara membentuk tunas, bagaimana hewan itu berkembang biak dengan fragmentasi, dan bagaimana hewan itu akan berkembang biak dengan membelah diri. Sebenarnya untuk apa tumbuhan dan hewan itu bereproduksi? Reproduksi pada makhluk hidup itu memiliki tujuan untuk mempertahankan kelestarian hidup jenisnya. Dengan reproduksi akan dihasilkan individu baru yang sifatnya sama dengan induknya atau perpaduan dari kedua induknya. Lalu bagaimana kehidupan baru dari suatu makhluk hidup itu akan dimulai? Perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan yang pertama adalah perkembangbiakan dengan cara aseksual. Pada perkembangbiakan aseksual ini, perkembangbiakan itu tidak memerlukan peleburan antara sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina, atau tidak terjadi peleburan antara sel telur dan sel sperma. Contohnya adalah pada perkembangbiakan dengan cara membelah diri, itu pada amuba dan paramecium. Kemudian ada juga yang dengan membentuk tunas, contohnya pada hidra dan ubur-ubur. Selanjutnya adalah fragmentasi, biasanya juga terjadi pada planaria, bintang laut, dan cacing pita. Ada juga perkembangbiakan aseksual ini dengan cara parthenogenesis. Ini biasa terjadi pada serangga. Perkembangbiakan makhluk hidup secara aseksual ini didasari bahwa pada perkembangbiakan makhluk hidup ini tanpa didahului dengan pembuahan antara sel gamet jantan dengan sel gamet betina, sehingga ini biasa kita sebut dengan reproduksi aseksual. Pada umumnya proses perkembangbiakan ini dilakukan oleh hewan tingkat rendah yang tidak mempunyai struktur tubuh yang sempurna. Beberapa hewan melakukan reproduksi aseksual karena bagian dari siklus hidupnya. Beberapa hewan lain melakukannya karena pengaruh lingkungan yang ekstrim. Sifat individu yang terbentuk dari reproduksi aseksual adalah 100% mirip dengan induknya. Jadi tidak ada perpaduan dari kedua induk, karena itu berasal dari satu induk yang sama. Kondisi ini membuat sedikit variasi genetik yang ditemukan pada individu yang melakukan reproduksi dengan cara ini menjadi sangat sedikit atau sangat kecil. Beberapa contoh perkembangbiakan yang dilakukan oleh hewan secara tidak kawin atau secara aseksual ini dapat diberikan sebagai berikut. Yang pertama, tadi sudah kita sebutkan di awal adalah dengan membelah diri. Membelah diri adalah perkembangbiakan hewan dengan cara memisahkan tubuh induknya menjadi dua individu yang sama, yang memiliki sifat sama dan juga sama besar.
Cara reproduksi aseksual pada hewan dengan cara ini laut. Ini adalah gambaran dari tunas yang ada pada tigrek. Yang ketiga adalah fragmentasi. Fragmentasi adalah proses terbentuknya individu baru yang berasal dari potongan-potongan tubuh induk. Jenis hewan yang mampu melakukan fragmentasi memiliki daya regenerasi yang tinggi. Kondisi inilah yang memungkinkan tiap potongan hewan tersebut dapat tumbuh menjadi individu baru. Contoh hewan yang berkembang biak dengan fragmentasi adalah spon dan planaria. Ini adalah gambaran bagaimana fragmentasi pada planaria itu terjadi. Satu tubuh induk planaria bisa terbelah menjadi 3 bagian, misalnya di sini bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah. Bagian atas dia akan berkembang akan melengkapi bagian tengah dan bawahnya sehingga akan tumbuh menjadi satu individu baru. Bagian yang tengah dia akan berkembang untuk membentuk bagian atas dan bagian bawahnya sehingga dia akan membentuk satu individu baru. Begitu pula bagian yang di bawah dia juga akan membentuk bagian tengah dan atas sehingga akan membentuk individu baru. Yang keempat adalah partenogenesis. Reproduksi aseksual pada hewan melalui partenogenesis merupakan pertumbuhan dan perkembangbiakan embrio atau biji tanpa fertilisasi oleh pejantan. Kata lainnya adalah cara reproduksi secara partenogenesis terjadi di mana gamet atau sel telur betina berkembang menjadi individu tanpa pembuahan. Partenogenesis terjadi secara alami pada beberapa spesies, termasuk tumbuhan tingkat rendah, invertebrata, dan vertebrata. Contoh hewan yang melakukan partenogenesis adalah pada lebah atau tawon. Dan gambarannya adalah seperti ini. Yang kedua adalah perkembangbiakan seksual pada hewan. Perkembangbiakan generatif atau seksual pada hewan dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu secara ovipar atau bertelur, vivipar atau melahirkan atau beranak,
Kemudian ovovivipar bertelur dan melahirkan. Reproduksi seksual membutuhkan induk jantan dan betina. Reproduksi jenis ini melibatkan pembuahan atau penyatuan antara kedua sel gamet, yaitu jantan dan betina. Pada hewan, pembuahan dapat terjadi secara eksternal maupun internal. Pembuahan eksternal terjadi pada media eksternal, yaitu di luar tubuh makhluk hidup. Induk akan melepaskan gamet dalam jumlah besar ke media untuk meningkatkan kesempatan pembuahan. Hewan yang melakukan pembuahan eksternal biasanya organisme akuatik seperti ikan dan amfibi. Tapi pembuahan eksternal membuat individu baru di tempat yang rentan oleh predator dan perubahan lingkungan. Pada perkembangbiakan seksual, pembuahan itu bisa dibedakan menjadi dua, yaitu pembuahan dalam dan pembuahan luar. Pembuahan dalam biasa kita kenal dengan sebutan fertilisasi internal, contohnya pada burung, pada ayam, pada sapi, kambing, dan lain-lain. Sedangkan untuk pembuahan luar, ini biasa kita kenal dengan sebutan fertilisasi eksternal. Ini biasanya terjadi pada hewan akuatik maupun hewan amfibi. Contohnya adalah pada ikan dan katak. Untuk selanjutnya adalah kita memasuki pada perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan secara vegetatif. Selanjutnya adalah perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Cara perkembangbiakan generatif pada tumbuhan didahului dengan proses penyerbukan. Selanjutnya adalah proses pembuahan dan selanjutnya adalah dihasilkan biji. Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Kemudian pembuahan itu adalah bertemunya sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Setelah terjadi pembuahan, maka akan menjadi biji yang mengandung embrio. Bunga merupakan alat reproduksi generatif atau perkembangbiakan seksual pada tumbuhan. Fungsi bagian-bagian dari bunga. Yang pertama adalah benang sari. Benang sari adalah alat kelamin jantan. Kemudian ada putik, merupakan alat kelamin betina. Selanjutnya adalah mahkota untuk menarik serangga. Dan yang terakhir adalah kelopak bunga. Di sini berfungsi untuk melindungi mahkota saat kuncup. Yang kedua, perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan vegetatif tidak melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, karena di sini tidak terjadi peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami, di sini peleburan sel-sel kelamin yang terjadi itu tanpa campur tangan manusia. Yang pertama adalah contoh dari vegetatif alami adalah pada umbi batang. Di sini contohnya adalah pada kentang. Kemudian ada umbi lapis, contohnya adalah pada bawang merah dan bawang daun. Kemudian yang ketiga adalah rimpang. Rimpang adalah batang yang menjalar di atas permukaan tanah. Contohnya ada lengkuas, ada bunga tasbih, ada alang-alang, dan jahe. Kemudian yang selanjutnya adalah geragih. Geragih merupakan batang yang menjalar di atas permukaan tanah. Contohnya adalah pada arbai atau stroberi dan kaki kuda atau Centella asiatica. Yang terakhir adalah tunas adventif. Contohnya pada daun cocor bebek dan begonia.
Untuk selanjutnya adalah perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama adalah mencangkok. Mencangkok merupakan salah satu cara paling mudah untuk memperbanyak tanaman. Tujuan dari mencangkok adalah untuk mendapatkan keturunan yang bermutu dari suatu tumbuhan. Keuntungan dari mencangkok adalah dapat memperoleh tanaman yang berbuah lebih cepat dengan mutu produksi sama dengan induknya. Sedangkan kekurangan dari mencangkok adalah tanaman hasil cangkokan mudah roboh karena hanya memiliki akar serabut saja. Gambaran untuk proses pencangkokan tanaman adalah seperti pada gambar berikut ini. Yang kedua adalah mengenten atau menyambung. Menyambung dapat dilakukan dengan cara menyambung pucuk tanaman dengan batang tanaman lain. Pucuk diambil dari tanaman penghasil buah yang besar dan manis, bunga yang indah, atau daun yang menarik. Sedangkan batang bawah diambil dari tanaman berbatang kuat. Sebagai gambaran, pada prosesnya adalah pada gambar tersebut. Yang ketiga adalah stek. Stek adalah perkembangbiakan pada tumbuhan dengan cara menanamkan potongan atau bagian dari tumbuhan. Bagian dari tumbuhan yang dapat ditanam dapat berupa batang, tangkai, atau daun. Tidak semua tumbuhan dapat stek. Contohnya tumbuhan yang dapat di stek adalah singkong dan mawar. Singkong dapat di stek bagian batangnya, sedangkan mawar dapat di stek bagian tangkainya. Selanjutnya adalah merunduk. Merunduk adalah salah satu bentuk perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan yang bercabang panjang dengan cara merundukannya ke tanah agar batang tanaman yang merunduk dapat berkembang biak. Dari ruas-ruas batang tanaman tersebut akan tumbuh akar dan menjadi tanaman yang baru. Syarat merunduk dilakukan pada tanaman berbatang lentur, panjang, tidak mudah patah, serta cabang batangnya tumbuh di dekat tanah. Perkembangbiakan tanaman dengan cara ini misalnya pada tanaman arbei, stroberi, dan anggur. Yang terakhir adalah okulasi atau menempel. Menempel atau okulasi adalah menempelkan mata tunas pada batang tanaman sejenis yang akan dijadikan induk. Tumbuhan yang akan ditempeli harus yang strukturnya kuat. Okulasi bertujuan menggabungkan dua tanaman berbeda sifatnya, sehingga dihasilkan tumbuhan yang memiliki dua jenis buah atau bunga yang berbeda. Sekian video pembelajaran dari kami. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.